Sebelum kita memasuki pekan suci, kisah sengsara Yesus Kristus, mintalah dua rahmat ini betul-betul di hari Minggu Palma ini. Satu tadi apa? Supaya hatiku teguh seperti teguhnya gunung batu. Yang kedua, ya Tuhan, janganlah Engkau jauh. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi Minggu Palma. Siapa yang tadi pagi sudah ke gereja membawa potongan-potongan daun palem, lalu bersama imam, para petugas dan seluruh umat di gereja, kita mengenangkan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus, memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai. Seluruh penduduk Yerusalem gempar, heboh. Dikatakan mereka menghamparkan pakaian-pakaian, memotong potongan-potongan ranting, lalu menebarkannya ke jalan-jalan sambil berteriak, Hosana Raja Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, Minggu Palma mengajarkan banyak hal buat kita. Apa yang harus kita siapkan untuk bisa memasuki kisah sengsara Yesus Kristus yang mulai akan kita masuki selama pekan suci. Kita bisa belajar dari daun palma, saudara-saudara. Mengapa daun palma dijadikan simbol? Kalau Anda lihat, daun palma adalah daun yang selalu hijau sepanjang tahun. Mau musim kering, mau musim hujan, mau musim kemarau, mau musim apapun, dia tetap tumbuh. Itu yang pertama. Itulah yang diharapkan supaya iman kita juga, meskipun kita mengalami lika-liku kehidupan yang gubrak-gubrak, yang hancur-hancuran, sukses, berhasil, gagal, dipuji-puji orang, difitnah, ataupun apapun itu. Kita diharapkan iman kita seperti daun palma ini, selalu hijau sepanjang tahun. Karena apa? Karena selalu disegarkan oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, kalau Anda lihat, ternyata daun palma ini menghadapnya ke atas. Seperti telapak tangan menghadap ke atas. Persis seperti seorang imam yang berdoa. Tangannya menghadap ke atas memohon berkat, perlindungan, limpahan kasih dari Allah. Seperti itu jugalah iman kita. Lalu yang ketiga, kalau Anda lihat ini anakan dari daun palma. Dia tidak tumbuh langsung mekar seperti itu. Dia seperti pedang ke atas dan keras. Mungkin seperti ini juga hidup kita waktu awal sebelum mengenal Yesus. Tetapi begitu kita berkembang iman kita, kita menjadi lembut. Kita menjadi mekar. Seperti itulah iman kita, saudara-saudaraku. Yang keras menjadi lembut. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, betul-betul Minggu Palma itu kita harus betul-betul memahami apa sih yang terjadi. Apa yang dirayakan. Supaya kita bukan cuma ikut-ikutan seperti kebanyakan penduduk Yerusalem. Ada orang teriak Hosana, dia teriak Hosana. Ada orang teriak salibkan dia, mereka juga teriak salibkan dia. Iman yang mudah ikut arus, diombang-ambingkan, bukanlah iman yang dewasa. Kita bisa melihat saudara-saudaraku bagaimana bacaan-bacaan yang ditawarkan dalam perayaan Ekaristi. Setelah perayaan Ekaristi dibuka dengan perarakan daun palem, di situ dibuka Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Mau ditunjukkan bahwa yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu betul-betul pemenuhan nubuat-nubuat para nabi. Allah sungguh-sungguh memenuhi janjinya untuk umatnya. Jadi dari pihak Allah, Allah adalah Allah yang setia. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika perayaan Ekaristi mulai memasuki gedung gereja, ternyata kisah-kisah yang diangkat sungguh berbeda. Kita bisa belajar banyak hal saudara-saudaraku dari bacaan-bacaan yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma. Misalnya dalam bacaan pertama, hamba Yahweh yang menderita. Anda bisa temukan itu dalam Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7. Digambarkan utusan Allah, pribadi yang diutus oleh Allah. Kita semua sudah tahu selama masa Prapaskah Yesus membongkar identitasnya. Aku bertindak bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Kemudian juga utusan ini harus berbicara tentang jalan Allah. Berada di pihak Allah, mewartakan, memancarkan wajah Allah. Meskipun juga mengalami segala macam lika-likunya.
tentangan demi tentangan, bahkan penderitaan. Dikatakan hamba Yahweh ini akan dipukuli, akan dipermalukan, bahkan diludahi. Tetapi kita harus belajar betul-betul apa yang menjadi senjata kekuatan dari hamba Yahweh ini. Dikatakan di ayat 7, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Saudara-saudara terkasih, ketika kita berhadapan dengan godaan-godaan tentang iman kita, tentang hidup kita, supaya kita tidak terombang-ambing, mintalah pada Tuhan, teguhkanlah hatiku seperti gunung batu. Karena apa? Jangan sampai kita seperti murid-murid Yesus. Kebanyakan orang-orang Israel pada waktu itu hidupnya langsung berantakan. Begitu Yesus memasuki masa sengsaranya. Mintalah Tuhan, teguhkanlah hatiku seperti teguhnya gunung batu. Kemudian saudara-saudara, bukan sebuah kebetulan juga di Mazmur tanggapan. Lagi-lagi si pemazmur yang sempat berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama nasibnya seperti hamba Yahweh tadi, tetapi dia tidak kehilangan harapannya pada Tuhan. Dikatakan, meskipun penderitaan datang silih berganti, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Jadi sebelum kita memasuki pekan suci, kisah sengsara Yesus Kristus, mintalah dua rahmat ini betul-betul di hari Minggu Palma ini. Satu tadi apa? Supaya hatiku teguh seperti teguhnya gunung batu. Yang kedua, ya Tuhan janganlah engkau jauh, segeralah menolong aku. Inilah sebuah pintu masuk, kunci buat kita. Supaya kita betul-betul jadi orang Kristiani ini bukan cuma Kamis putih ya, cuma datang ke gereja ngeliatin para imam pada cuci kaki gitu, kemudian ngantri-ngantri, Jumat Agung melihat tablo, lalu mungkin nonton Passion of Christ di YouTube, lalu nangis, lalu nanti malam Paskah ke gereja lagi, terus nanti ada ibadat cahaya dan lain sebagainya. Jangan saudara-saudara, belajarlah ini, dua rahmat yang Anda harus minta di hari Minggu Palma ini. Kemudian kalau kita lihat saudara-saudaraku, bacaan Injil yang dibacakan itu panjang luar biasa. Bayangin Matius bab 26 sampai bab 27. Berapa lembar ini? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa melihat kenapa kita memerlukan rahmat, keteguhan hati dan pertolongan Tuhan. Di dalam bacaan yang panjang ini, kisah sengsara Yesus Kristus menurut Injil Matius, kita bisa melihat dengan utuh wajah dunia. Dunia 2000 tahun yang lalu tidak banyak berbeda dari wajah dunia zaman sekarang. Nah, dalam bacaan ini kita bisa melihat tokoh-tokoh yang hadir, peristiwa-peristiwa yang hadir, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh para muridnya. Dan ketika kita melihat wajah dunia dalam kisah sengsara, akan sangat dengan mudah kita bisa melihat wajah kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang bersorak-sorak Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Atau kita yang berteriak salibkan dia, salibkan dia? Apakah kita seperti tokoh-tokoh yang setia sampai akhir? Atau kita seperti tokoh-tokoh yang mengkhianati Yesus, yang menyangkal Yesus? Nah, maka dari itu saudara-saudara, saya mau mengangkat beberapa tokoh yang layak untuk disimak. Yang pertama langsung disebut Yudas Iskariot, seseorang yang dekat dengan Yesus, salah satu murid Yesus, tetapi kok dia tega-teganya menjual Tuhan Yesus ke para imam. Saudara-saudara, penyangkalan ini dilakukan oleh Yudas 2000 tahun yang lalu. Ternyata saudara-saudara, sampai detik ini pun berapa kali kita menyangkal diri kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Ketika kita membiarkan nikmat-nikmat dunia lebih menguasai kita. Ketika kita tidak setia pada apa yang kita imani. Ketika kita malas, ketika kita tidak termotivasi ketika mendengarkan firman. Ketika hidup kita terlalu sibuk. Hal itu juga merupakan sebuah penyangkalan diri kita, saudara-saudara. Pengkhianatan kita terhadap Tuhan yang sungguh baik kepada kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita seperti Yudas
Yudas bermaksud untuk menyelamatkan Yesus dengan cara menjualnya kepada imam-imam kepala. Saya sudah pernah membahas itu. Yudas mengharapkan Yesus dipenjara di pengadilan agama, lalu Paskah terjadi, lalu para penguasa Roma tidak mengobrak-abrik perayaan Paskah. Setelah Paskah, Yudas berharap Yesus bisa dikeluarkan dari penjara. Ternyata si pengkhianat ini justru malah dikhianati oleh imam-imam kepala itu yang memang sungguh-sungguh tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Jadi di pengadilan agama Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Mereka malah membawa Yesus ke gubernur yang bernama Pilatus, wali negeri. Di situ imam-imam ini memaksa Yesus untuk dihukum mati. Disitulah makanya diceritakan Yudas menyesal atas apa yang dia perbuat. Kemudian setelah Yudas kita bisa melihat wajah lain, yaitu Petrus. Seorang tokoh yang keras kepala, punya hatinya sungguh keras, mau membela Yesus, bertindak seperti pahlawan yang mencoba untuk ikut kemanapun Yesus pergi. Tetapi saudara-saudara, begitu imannya diuji, dia juga menyangkal Tuhan Yesus. Ketika di pelataran rumah imam besar, Petrus malah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kita juga tahu terhadap Yudas, Tuhan Yesus sudah memberi nubuat, sudah memperingatkan. Kepada Petrus, Petrus pun sudah diperingatkan. Tetapi saudara-saudara, kelemahan duniawi para murid inilah. Mereka mau mencari jalan keluar sendiri, mereka punya pikirannya sendiri, sampai-sampai tidak bisa memahami satu rasa, satu pikiran dengan Yesus. Mereka, orang-orang terdekat Yesus, malah menjauh. Demikian juga dengan para murid yang lain, saudara-saudara. Satu-satu pergi meninggalkan Yesus. Apakah kita juga tidak ada bedanya dengan mereka? Ketika kita malas membaca firman Tuhan. Ketika kita dalam hidup suka fitnah, suka tipu-tipu. Suka lebih banyak melakukan hal-hal yang jahat daripada melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita mencari pembenaran diri kita sendiri daripada kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga kita bisa melihat kehadiran tokoh-tokoh yang lain. Misalnya imam-imam kepala, orang-orang Farisi, para serdadu yang dengan kata-kata yang kasar, fitnahan demi fitnahan, tuduhan-tuduhan, bahkan mereka mensesah Yesus dengan kekerasan. Jangan-jangan kita juga seperti mereka, saudara-saudara, tidak jauh berbeda. Mungkin bentuknya saja yang berbeda. Kita seringkali mulut kita kasar sama anak, mulut kita kasar sama suami, kasar sama istri, kasar sama orang tua. Sama saudara-saudaraku. Jadi ketika kita melihat wajah-wajah mereka, ketika kita marah sebetulnya kita sedang mengadili diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat tokoh seperti Pilatus yang dipaksa oleh orang-orang Yahudi untuk mengadili Yesus. Meskipun Pilatus betul-betul tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Melalui desakan-desakan, ketika jabatannya terancam, ketika dia mau diadukan kepada kaisar, dia pun kehilangan kebenaran. Dia tidak setia pada kebenaran. Maka dia mengadili Yesus secara tidak adil. Mengadili orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara, bukankah itu juga yang sering kita lakukan, bahkan kerap kita lakukan dalam hidup kita? Sungguh sangat menyedihkan. Jadi peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus diadili, Yesus disesah, Yesus disalibkan, selalu terulang-ulang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan salahkan orang-orang Yahudi 2000 tahun yang lalu karena menolak Tuhan Yesus. Tetapi kita pun sering kali melakukan tindakan yang sama. Kemudian juga ada tokoh penyamun-penyamun. Mereka mencela Yesus. Saudara-saudara, sering kali kita juga seperti ini. Kita salah tapi kita lebih sering menghakimi orang lain daripada menghakimi diri kita sendiri. Saudara-saudara terkasih, betapa wajah kita dibongkar habis-habisan oleh kisah sengsara Tuhan Yesus ini. Tetapi saudara-saudara, untungnya di balik tokoh-tokoh yang gagal untuk masuk dalam kisah sengsara Yesus Kristus, muncul tokoh-tokoh seperti Simon dari Kirene, seperti Yusuf dari Arimatea yang mencoba untuk keluar
mengungkapkan identitasnya sebagai murid-murid Yesus, tidak malu lagi untuk diadili karena mereka berpegang Yesuslah yang benar. Kemudian juga ada para perempuan seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Perempuan-perempuan inilah yang mengiringi Yesus dan para muridnya dari Galilea sampai ke Yerusalem, menemani Tuhan Yesus memasuki masa-masa terberatnya sampai wafat di kayu salib. Para perempuan ini menjadi saksi mata apa yang terjadi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, tinggal pilihannya, apakah kita mau jadi apa? Kita mau jadi siapa? Itulah yang ditawarkan oleh Minggu Palma ini. Silakan jawab sendiri dalam permenungan Anda, dalam doa-doa Anda. Tuhan, mohon tadi 2, berilah aku keteguhan hati. Keteguhan seperti gunung batu. Dan 2, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku, bersegeralah menolong aku. Mudah-mudahan pekan suci Anda, Paskah Anda luar biasa. Karena betul-betul diwarnai, dibekali oleh pewartaan-pewartaan firman Tuhan oleh video-video Bible Learning ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.